Hari Kamis kemarin kita masuk ke bulan Desember. Berarti minggu ini kita masuk minggu pertama atau minggu kedua. Ada banyak cara menghitung minggu dalam tahun gitu ya. Ada yang menggunakan perhitungan tanggal 1 berarti itu udah masuk minggu pertama. Atau ada juga yang menghitungnya yang punya hari minggu baru terhitung minggu pertama. Tapi mau yang manapun itu, yang jelas minggu ini menurut perhitungan saya adalah minggu ke-49. Monitor mantap yang dapat penghargaan Good Design Award 2022. ROG Swift OLED PG42UQ. Monitor kelas atas berukuran 41,5 inch, resolusi 4K dengan 138Hz refresh rate overclock, 0,1 milisecond response gray to gray dan juga G-Sync compatible. Memiliki akurasi warna tinggi dan fitur Extreme Black serta HDR yang mantap. Ditambah dengan heatsink yang bisa menurunkan temperatur hingga 8% untuk menghindari terjadinya burn-in. Selengkapnya cek link di bawah. Saat ini kalau kita dengar istilah XMP biasanya udah pada familiar ya. Itu adalah Extreme Memory Profile. Jadi ini adalah fitur overclock otomatis untuk RAM yang dibuat sama Intel. Tapi ternyata beberapa puluh tahun yang lalu XMP adalah nama sebuah superkomputer. Tanggal 4 Desember tahun 1985, The Cray XMP48 mulai beroperasi di San Diego Supercomputer Center. Gila, ada Supercomputer Center bre, kirain game center aja yang ada. The Cray XMP ini sangat populer untuk digunakan dalam bidang komputer grafis terutama untuk film. Dia jauh lebih kencang dibandingin para pesaingnya yang ada saat itu dan memiliki 420 juta floating point atau 420 megaflops. Dan ini masih bisa lebih kencang lagi karena ada mekanisme yang bisa membuat dua buah XMP Cray tadi bekerja bersamaan. Tapi yang namanya superkomputer jangan dibayangin barangnya kecil ya bre. Ini ukurannya gede banget. Panjangnya lebih dari 2,6 meter dengan lebar sekitar 2 meter dan beratnya lebih dari 5 ton dengan konsumsi listrik mencapai 345 kilowatt. Dan kalau kamu pengen tahu bagaimana perkembangan komputer setelah itu, kita loncat ke 29 tahun kemudian. Waktu itu Lord Chesplung baru aja lahir dan ukurannya cuma sebesar telapak tangan kita. Tapi kamu tahu, dia punya floating point mencapai 1,4 teraflops atau sekitar 1,3 juta megaflops. Bayangin bedanya jauh banget sama superkomputer tahun 85. Pernah diceritain nggak kisah orang tua atau kakek nenek kita yang zaman dulu udah bisa jadi sarjana? Itu sangat membanggakan. Beda dengan yang terjadi sekarang. Sarjana udah kayak kacang bre. Bahkan sarjana itu ya udah banyak banget yang nggak dapat kerjaan gitu kan. Tapi zaman dulu beberapa puluh tahun yang lalu itu jangankan jadi sarjana. Bisa jadi mahasiswa aja itu udah hebat banget. Termasuk kalau kita nulis skripsi, terus nulis disertasi, paper gitu kan. Itu bener-bener luar biasa. Dan kalau sampai ada yang wow gitu ya, jadi menonjol, itu bisa jadi dicatat dalam sejarah. Terutama kalau yang berhubungan dengan komputer, di mana di tahun 60-an itu perkembangan komputer baru aja dimulai. Salah satu yang tercatat dalam sejarah itu terjadi tanggal 5 Desember tahun 1965. Disertasi PhD di bidang computer science untuk pertama kalinya dipresentasikan. Richard L. Wexelblad, yang dikenal juga dengan nama Dick Wexelblad dari Amerika, adalah kandidat pertama yang akan menyelesaikan disertasi di bidang computer science. Wexelblad adalah mahasiswa dari The Moore School of Electrical Engineering di University of Pennsylvania. Dia sebenarnya bukan PhD pertama di bidang komputer, tapi Wexelblad lah yang pertama kali secara resmi dinyatakan sebagai PhD di bidang computer science. Minggu lalu saya udah cerita bahwa di tanggal 2 Desember 1991 Apple merilis QuickTime. Ini adalah media player yang sangat revolusioner karena dia bisa membuat semua PC yang ada saat itu bisa memutar video berwarna. Sebelumnya nggak ada yang bisa bre. Tapi 3 tahun setelahnya, tepatnya tanggal 6 Desember tahun 1994, Apple menuntut sebuah perusahaan bernama San Francisco Canyon Company dengan tuduhan mencuri source code QuickTime untuk membantu Microsoft membuat program yang serupa. Microsoft lagi? Ceritanya nggak lama setelah Apple merilis QuickTime untuk Macintosh, mereka menandatangani kontrak dengan San Francisco Canyon untuk membuat QuickTime versi Windows di tahun 1992. Saat itu software pemutar video punya Windows busuk banget kalau dibandingin sama QuickTime. Padahal Microsoft merilisnya setahun setelah QuickTime. Di tahun 93, Microsoft meng-hire San Francisco Canyon Company untuk membantu mereka membuat video player.
Masa iya sih Microsoft nggak sengaja meng-hire perusahaan yang juga di-hire sama Apple? Akhirnya di akhir tahun 1993, Microsoft berhasil membuat video player yang secara kualitas bisa menyaingi QuickTime. Tapi jelas banget ini mencurigakan. Dan Apple tidak tinggal diam. Setelah diinvestigasi, ternyata program milik Windows tadi menggunakan sebagian source code dari QuickTime. Makanya di tanggal 6 Desember 1994, Apple menuntut San Francisco Canyon. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Tahun depannya, tuntutannya berkembang ke Intel dan juga Microsoft yang disebut secara sengaja meminta San Francisco Canyon untuk memberikan source code QuickTime. Multi-billion lawsuit ini menjadi sangat legendaris yang berujung di tahun 97 diselesaikan dengan adanya agreement antara Apple dan Microsoft yang jumlah totalnya tidak disebutkan. Tapi konon kabarnya jumlahnya gede banget. Sampai akhirnya Apple bisa dapat modal yang bisa membuat dia berkembang menjadi perusahaan yang sebesar sekarang. Di tanggal 7 Desember masih diwarnai tuntut menuntut, tapi kali ini dari tahun 1999. The Recording Industry Association of America (RIAA) mengajukan tuntutan terhadap Napster. Napster ini adalah sebuah platform di mana orang bisa berbagi koleksi lagu mereka dengan bebas tanpa biaya. Dia menggunakan teknologi peer-to-peer yang kalau sekarang kita kenal salah satunya dalam bentuk torrent. Tentu saja hal ini dianggap pembajakan yang sangat merugikan dunia rekaman. Kemudian Napster dituntut dan sudah bisa ditebak mereka kalah dan langsung bangkrut. Hari ini sebenarnya kalau kita mau ngerakit PC itu udah gampang banget. Malah lebih gampang daripada main Lego sebenarnya. Karena kalau di PC itu semua hardware colokannya udah pasti. Jadi nggak mungkin bisa dicolokin di tempat lain gitu kan. Beda sama Lego yang harus dipasang sesuai dengan imajinasi kita masing-masing. Tapi jangan salah, beberapa puluh tahun yang lalu yang namanya ngerakit PC bukan cuma sekedar masang hardware, tapi nyolder sendiri bre. Tanggal 8 Desember tahun 1975, Paul Terrell membuka Byte Shop, salah satu toko komputer yang pertama di dunia. Yang membuat Byte Shop terkenal adalah karena dia membeli 50 unit PC buatan Steve Jobs dan Wozniak di tahun 1976, Apple One. Apple One ini awalnya dijual oleh Steve Jobs dalam bentuk kit di mana user harus nyolder sendiri semua partnya. Tapi karena nggak laku-laku, akhirnya Paul Terrell meminta Steve Jobs untuk nyolderin sekalian. Jual aja langsung jadi karena nggak semua orang bisa nyolder. Akhirnya Steve Jobs setuju. Tapi sebenarnya Apple One ini bukan kayak PC sekarang yang udah ada casingnya ya. Jadi walaupun udah disolderin sama Steve Jobs, tapi ya tetap aja bentuknya masih semacam board aja, nggak ada keyboard, nggak ada casing, nggak ada monitor, semuanya tetap masih harus dirakit lagi. Dan berkat Byte Shop inilah kita bisa membeli PC yang bisa langsung dipakai. Tanggal 9 Desember tahun 1987 adalah hari rilisnya Windows 2.0. Salah satu fitur menonjol dari Windows 2.0 ini adalah Windows program yang muncul di layar bisa dibuat saling overlap. Kemudian istilah minimize dan maximize juga pertama kali diperkenalkan di Windows 2.0 ini. Cuma sayangnya secara penjualan dia masih tidak terlalu jauh bedanya dengan Windows 1.0 di mana nggak terlalu sukses. Tapi yang unik ternyata Microsoft masih mensupport Windows 2.0 ini secara resmi sampai tanggal 31 Desember tahun 2001. RTX 4000 menggunakan arsitektur dari Nvidia yang dinamakan Ada Lovelace. Itu nama gunung, nama sungai, atau nama buah? Ternyata bukan semuanya. Ada Lovelace adalah nama orang. Tapi yang membuat unik bahwa sebenarnya Ada Lovelace ini nggak membuat apapun yang berhubungan dengan komputer. Kalau nggak salah inget sih saya udah pernah nyeritain kisah si Ada Lovelace dan Charles Babbage gitu ya. Tapi cuma sekali doang, saya lupa di minggu keberapa. Nah di sini saya ceritain sedikit lagi. Tanggal 10 Desember tahun 1815 adalah hari kelahiran Ada Lovelace. Ada Lovelace ini adalah anaknya bangsawan yang kemudian nikah juga sama bangsawan. Jadi kayaknya dunia memang adil ya. Singkat cerita, dia berteman sama Charles Babbage yang waktu itu mendesain Difference Engine dan Analytical Engine. Tapi Babbage tidak menyebarluaskan penemuannya ini. Dan Ada Lovelace lah yang mempublikasikan hasil karya Charles Babbage yang kemudian memicu perkembangan alat hitung yang akhirnya berlanjut ke perkembangan komputer. Di tahun 1970, nama Ada Lovelace diabadikan dalam bentuk bahasa pemrograman Ada yang berbasis Pascal. Dan di tahun 2022 ini, namanya kembali diabadikan oleh Nvidia sebagai codename RTX 4000. Kita ketemu lagi minggu depan.